Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat menikmati segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan saatnya juga kita untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Hari ini Rabu tanggal 31 Mei dan hari tanggal penutup pada bulan Mei, yang mana waktu terus berjalan dan kita akan melangkah sebentar lagi ke bulan Juni, setengah tahun. Firman Tuhan dari Hosea 10 ayat 12. Demikian bunyinya. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikian firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan ini adalah yang menabur yang baik dan benar, menuai yang baik dan yang benar. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, firman ini sungguh-sungguh sangat indah sekali, yang mana mengajak kita untuk secara mudah memahami akan kehidupan ini. Memahami bagaimanakah sesungguhnya kita di dalam melakukan segala sesuatu tindakan kita. Yang mana hal itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan di dalam diri kita. Dan campur tangan Tuhan itu lebih nyata kalau memang kebaikan yang kita kerjakan, maka Tuhan juga akan berpihak kepada kebaikan itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita, atau Tuhan tidak pernah berpihak kepada mereka yang curang, yang jahat hatinya. Tapi bagi hidupnya yang lurus, bagi hidupnya yang benar, bagi hidupnya yang takut akan Tuhan. Nah, tentu kita semua mengharapkan akan kehidupan yang baik, akan suasana yang dapat menghantarkan kita kepada sesuatu hal yang sungguh-sungguh menguntungkan bagi kita. Tetapi walaupun seperti itu, kita juga sering merasa kecewa di dalam hidup ini. Kecewa. Mengapa kita kecewa? Lalu jawabnya bahwa karena seseorang itu memperoleh sesuatu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, mengapa demikian? Ada hal yang perlu kita koreksi. Jikalau memang kita meraih dan memiliki sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan,
Jangan-jangan ada sesuatu hal yang perlu kita koreksi dulu di dalam kehidupan kita ini. Nah, di sini nas ini berbicara bagaimana Allah kecewa terhadap Israel kepada umatnya. Walaupun Allah mengasihi mereka, tetapi Allah kecewa karena mereka tetap melakukan dosa. Melakukan dosa. Tadi sudah jelas diilustrasikan seperti pohon tadi. Semakin banyak bertumbuh, memiliki buah, tetapi buahnya adalah untuk hal-hal yang tidak berguna. Sehingga Allah kecewa terhadap umatnya. Allah kecewa karena umat itu tidak tahu datang untuk bersyukur kepada Dia. Karena Allah yang telah memberi segala sesuatu hal yang baik bagi umatnya itu. Nah, untuk itu di sini Allah berbicara melalui hambanya Hosea untuk mengingatkan umatnya bahwa mereka akan mendapatkan hukuman. Mereka akan mendapatkan akibat dari perbuatan mereka itu kalau mereka tetap di dalam kehidupan yang menolak Allah. Jadi jangan rasa kecewanya itu yang diperdalam dalam hidup mereka kalau memang Allah sampai menghukum mereka. Tetapi ada hal yang harus diperhatikan, yang harus diubah di dalam kehidupan itu. Dikatakan tadi bahwa mereka yang senantiasa mencari Allah, yang seperti membuka kehidupan itu, seperti tanah yang ditanami dengan segala sesuatu hal yang adil, yang benar, yang sesuai dengan yang difirmankan Tuhan, maka dia akan mendapatkan kasih setia Tuhan. Bahkan ya, disebut tadi mereka akan dihujani dengan keadilan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, inilah kehidupan kita yang harus kita bawa ke hadapan Tuhan. Bagaimanakah hati kita terpanggil supaya kita lebih mencintai yang namanya keadilan itu. Lebih mencintai yang namanya kebenaran itu. Lebih mencintai yang disebut dengan segala sesuatu hal yang bersumber daripada Tuhan. Ya, supaya kepada kita kelak menuai, memperoleh berkat di dalam kasih setia Tuhan. Maka jikalau kita mengharapkan hidup yang diberkati Tuhan, jikalau saudara mengharapkan hidup yang sungguh-sungguh tetap dikasihi Allah, diberkati Tuhan, dan segala sesuatu hal yang baik itu, maka saatnya bagi kita untuk meninggalkan segala apa yang jahat, meninggalkan segala apa yang tidak benar, ya, supaya kita mengarahkan kehidupan kita di dalam segala hal-hal yang menghantarkan kita agar kita tiba di dalam memperoleh berkat yang daripada Tuhan itu. Tinggalkanlah segala hal yang tidak baik itu. Tinggalkanlah segala bentuk kecurangan itu. Carilah yang baik, bukan yang jahat. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau sungguh menyertai kami setiap waktu. Dan penyertaan-Mu itu sungguh sempurna, membuat kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Terlebih pada hari ini, Engkau memberikan waktu kesempatan yang amat indah, membawa kami agar senantiasa menyadari hidup yang tetap bergantung terhadap Engkau. Biarlah juga firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini menuntun kami di dalam setiap waktu, setiap hari yang hendak kami jalani, agar di dalamnya kami menabur apa yang baik, kami menabur segala yang benar, kami menabur di dalam keadilan, dan karena itu pula lah pada masanya Tuhan melimpahkan kasih setia-Mu kepada kami.
Jangan biarkan hati dan pikiran kami terpengaruh oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi biarlah hanya firman-Mu saja yang menjadi penuntun bagi kami sekalian. Banyak hal yang hendak kami kerjakan dan yang hendak kami lakukan satu hari ini. Mungkin juga kami akan berjumpa dengan yang namanya kesulitan di dalamnya. Namun kami lebih percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup mengangkat, menolong, dan juga memberikan berkat kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.